Izinkan saya menyampaikan pantun pembuka. Jika suara rakyat mulai diredam, jangan heran negeri kehilangan arah. Hari ini kita bersatu dan sadar, GMAR menjaga konstitusi, menjaga amanah. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, kita lanjut ke acara berikutnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh dirijen, yaitu Ibu Saudara Indah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Oh ya, handphonenya mohon di silent. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Perjuangan tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa perjuangan adalah keapaan. Mari kita satukan niat dan keberanian untuk memulai acara dengan keberkahan. Kami persilakan Bapak Masda TNI Purnawirawan Amin Syah Budiono untuk memimpin doa pada acara ini. Silakan Bapak Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin doa akan saya pandu menurut syariat agama Islam. Untuk yang beragama di luar Islam, mohon dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, pemilik dan pemegang kekuasaan atas semua penguasa di langit dan di bumi, kami umat-umat-Mu yang sedang berkumpul di tempat ini sedang bersama-sama untuk tetap istiqomah di jalan-Mu.
untuk tetap amanah sesuai ajaranmu, untuk tetap berijtihad dalam menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan yang akhir-akhir ini kami rasakan makin hilang dari negeri kami. Kami berhimpun dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikanlah kepada bangsa Indonesia pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh dan fatonah, yang dapat membawa negara kesatuan Republik Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di bawah rindungan dan bimbinganmu. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Antara hak dan batil jelas tidak bisa disatukan, mana yang hak, mana yang batil. Ya Allah, Zat yang maha mengetahui dan maha pemberi rahmat, jauhkanlah kami dari orang-orang yang mempunyai sifat pengkhianat, penipu dan pemecah belah umat, mempunyai sifat jahat, laknat, selalu menyengsarakan rakyat, berkedak malaikat, tetapi dalam hatinya tertanam iblis, laknatullah, dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, lindungilah perhimpunan kami ini, persekutuan ini, yang insya Allah kami jalankan sesuai dengan izin dan ridhamu, sesuai dengan ajaranmu. Ridhoilah ya Allah, jauhkanlah dari fitnah dunia dan akhirat, jauhkanlah kegiatan kami ini dari mara bahaya yang nyata maupun mara bahaya yang tidak kentara. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir umurana. Allahumma yassir umuruna wa hasil maqasidana. Mudahkanlah urusan kami, urusan dunia dan akhirat kami, dan sampaikanlah pada tujuan kami, tujuan yang Engkau ridhoi di dunia hingga akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin yang sudah menyampaikan doanya. Baik Bapak Ibu, hadirin sekalian, GMKR bukan kendaraan kekuasaan. GMKR adalah wadah persatuan rakyat yang sadar bahwa kedaulatan sedang dirampas dan tidak bisa direbut kembali secara sendiri-sendiri. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan ini, kami persilahkan kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko MD selaku koordinator GMKR untuk menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan ini. Dipersilakan Pak Sunarko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para senior, para tokoh, aktivis, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam pertemuan ini. Kita semua menyadari bahwa kondisi negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, ya sekitar 1 dekade ini dapat kita katakan bahwa kondisinya tidak normal. Ada yang mengatakan tidak baik-baik saja, tapi ada juga yang mengatakan yes,
dalam keadaan amburadul kehidupan berbangsa dan bernegara dari hampir semua lini. Karena itulah pada kesempatan hari ini kami ya gabungan atau kumpulan dari semua elemen, baik purnawirawan, aktivis. Yang namanya aktivis ini ada yang dari yang punya basic hukum, ada yang basic kedokteran, ada yang basic teknik, ada yang basic ekonomi. Kita bersatu ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya setelah itu kita mengharapkan masukan apa yang perlu kita lakukan. Tapi yang paling penting ya persatuan dulu, karena selama ini kita bergerak tujuannya sama, mungkin narasinya saja agak beda-beda, tapi dari banyak kumpulan. Karena itu bagaimana kalau kita sekarang bersatu, karena itu bersatu, dan tujuannya nanti akan disampaikan secara lebih rinci oleh pembicara berikutnya. Intinya adalah bahwa selama 1 dekade ini kurang lebih pemegang kedaulatan yaitu rakyat terabaikan haknya dan lain sebagainya, dirampas oleh oligarki. Oligarki ini menggunakan orang-orang yang kita pilih untuk menyelenggarakan negara ini, yaitu eksekutif yang menangani operasional pemerintahan dan legislatif yang mewakili kita untuk mengawasi. Itu yang digunakan oleh oligarki sehingga rakyat diabaikan. Banyak perubahan undang-undang diputuskan hampir tidak melibatkan rakyat. Mereka putuskan sendiri saja, dalam hal ini pemerintah dan parlemen atau legislatif. Nggak ada sosialisasi, nggak ada masukan dari para pakar yang menangani masalah itu, tidak. Jadi intinya kedaulatan rakyat itu udah dirampas oleh mereka. Dampaknya rakyat cuman jadi korban, jadi objek saja gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan berkaitan dengan hal itu? Padahal di semua negara demokrasi atau negara yang bentuknya republik, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Beda lagi di negara diktator, beda lagi mungkin di negara monarki. Tapi di semua negara republik atau negara demokrasi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kita inilah majikan. Tapi nyatanya sekarang kita bukan jadi majikan, kita jadi objek saja gitu. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyatukan pendapat dan kemudian bersatu dalam gerakan dan tindakan. Pertemuan ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah menyampaikan atau menyamakan persepsi atau kondisi objektif bangsa saat ini. Kemudian kita mencoba pertemuan ini yang akan dilanjutkan oleh pertemuan berikutnya adalah menghimpun aspirasi dan agenda perjuangan kita bagaimana ke depan gitu. Serta membangun wadah perjuangan yang kolektif yang menyatukan sudah begitu banyak seperti wadah-wadah yang selama ini ya mungkin diketahui oleh pihak oligarki. Cuman kelompok ini. Kita bagaimana kalau kita bersatu? Gitu. Tanpa menonjolkan ya sektor masing-masing yang boleh katakan yang egois gitu. Nah, gitu. Dan pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh pembicara masalah kedaulatan bagaimana, kedaulatan apa yang telah terampas dari rakyat. Nanti akan disampaikan oleh pembicara dalam hari Pak Saididu. Satu adalah masalah kedaulatan ekonomi. Sekarang ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, segelintir tinggi sekali, banyak gelintir terkapar di bawah.
Ekonomi, hukum, kita sudah nggak usah ngomong lagi masalah ketimpangan hukum, ketidakadilan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat-aparatnya. Banyak yang paling gampang itu, yang paling gampang di PIK 2 PSN Tangerang Utara, pemilik tanahnya dirampas, orangnya dimasukkan bui. Ada orang nuntut, tunjukkan dijajah. Kau Jokowi, si Jokowi nggak nunjukkan ijazahnya, ini ditersangkakan. Oh, dan lain-lain, banyak keanehan di lapangan, banyak sekali, ribuan. Ada suami membela istri, nangkap malingnya lari nabrak tembok mati, si suami ditersangkakan, apalagi. Wah, aneh-aneh banyak sekali. Itu hukum. Politik sama saja. Rakyat nggak punya kedaulatan politik. Politik ditangani oleh partai politik tanpa melibatkan rakyat sebagai majikannya. Kemudian sumber daya alam sama dikuasai segelintir orang. Kemudian wilayah, ada wilayah di Indonesia yang berbentuk seperti negara dalam negara, yang kemudian kemarin sudah diteriakkan, rakyat tidak tahu sekarang bagaimana penyelesaiannya dan lain sebagainya. Itulah diantara 5 kedaulatan yang nanti mungkin lebih rinci akan disampaikan oleh pembicara. Sekali lagi pada kesempatan ini kami menyampaikan, kami membutuhkan masukan, kami mengharapkan persatuan, kami mengharapkan kita bergerak bersama-sama untuk memberikan masukan kepada kita punya pelayan itu yang ada di eksekutif, di legislatif, laksanakan keinginan rakyat yang sudah tertera di dalam konstitusi kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas kepedulian Bapak Ibu. Kita ini sebetulnya mewakili teriakan rakyat, karena nggak mungkin kalau rakyat sampai, karena rakyat mungkin tidak mengerti, atau mungkin bahkan rakyat itu sudah tidak punya daya untuk bisa berkumpul. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko atas penyampaian maksud dan tujuan pertemuan pada hari ini. Jalan lurus penuh rintangan, tapi mundur bukan pilihan. Jika negara keluar jalur konstitusi, rakyat wajib mengingatkan. Baik, hadirin pejuang rakyat, perjuangan tanpa arah adalah emosi. Perlawanan tanpa gagasan adalah sia-sia. Untuk itulah GMKR hadir dengan kesadaran politik, dengan kesadaran hukum, dan dengan kesadaran sejarah. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Muhammad Said Didu untuk menyampaikan gagasan GMKR pada hari ini. Siapa kita dan mengapa kita harus bergerak bersama? Silakan Pak Said Didu. Bagusan ini, bagusan ini. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak tahu ini berita gembira atau sedih. Gembira. Karena tadi malam
saya ketemu pimpinan tertinggi negara dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya tidak hanya menunggu beberapa detik, langsung beliau menyatakan saya berdiri di depan. Tapi saya menyatakan janganlah Bapak berdiri di depan, saya di mana? Artinya agenda ini ternyata menjadi keresahan juga mereka. Jadi mereka juga menganggap bahwa negara Indonesia ini rusak karena kedaulatan sudah diambil. Dan mereka tahu siapa yang mengambil. Mereka tahu siapa yang mengambil, dan sepertinya mereka tahu bahwa tidak bisa merebut tanpa bapak-bapak dan ibu ikut merebutnya. Kita bukan ternak wowo, tapi kami adalah ternak kedaulatan. Itu, jadi jangan sampai menyatakan berkumpul pasti termol menyatakan wah ini berubah jadi teror. Tidak, kami adalah ternak kedaulatan. Kalian yang merampas kedaulatan kami akan hadapi. Clear? Ya. Kalau di dalam sama agendanya, alhamdulillah. Kalau nggak sama, nggak apa-apa, kita jalan beda. Clear. Jadi itu saja. Nah, itulah kita lama berpikir. Agenda apa yang sama? Ketemu saya bahwa ini kedaulatan yang diambil karena merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Parjo partai hijau aja juga di situ, bukan Parcok aja. Ya, ada juga ya Pak Narko kan? Bukan. Di kita juga ada, di aktivis juga ada Parjo ya, pada pedagang kedaulatan. Jadi siapapun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini, itu clear. Siapapun yang ingin merebut kembali kedaulatan maka bersama dengan kita. Itu garisnya clear. Lupakan semua jaketnya apa, agenda kita. Kami mau mengambil lagi kedaulatan yang Anda serahkan kepada oligarki. Yang mengambil ini oligarki. Jadi musuh kita sederhana. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini. Padahal dia merampok. Bapak bisa bayangkan 10 orang terkaya di Indonesia itu kemiskinan naik 3 kali lipat, tapi kekayaan dia naik 3 kali lipat. Kan kurang ajar kan? Kurang ajar. Nah, dan ini yang mereka dagang kedaulatan. Dia bujuk pejabat, bukan pejabat lagi, DPR dibujuk bikin aturan, diketok. Setelah itu bujuk pejabat, kasih dia HGU, habis itu minta duit ke bank, habis itu dengan selembar surat datang ke bank, ngambil bank, bikin perusahaan, habis itu masuk bursa, dirampok semua sama mereka. Terus kita menganggap dia hebat, dan kita nggak pernah melawan. Nah, saatnya kita lawan mereka, clear. Nah, saya kaget juga, ternyata agendanya di dalam sama. Agendanya sama, bahwa dia menghadapi kedaulatan. Ingin merebut kedaulatan. Yang saya katakan, kedaulatan yang saya tuntut adalah, cobalah, yang problem ini, walaupun Bapak udah ngambil sawit, tambang apa segala, tapi pimpinan Parcok belum bisa disentuh, itu kedaulatan hukum belum dipegang. Itu harus segera.
Nah, mudah-mudahan lah kita ya saya nggak tahu apa Bapak Presiden tadi malam panjang 4 jam lah ngobrol dengan gaya saya lah, nggak ada bedanya. Suka alhamdulillah, nggak suka juga alhamdulillah, biasa aja. tapi kita sama, cinta NKRI, cara kita beda. Saya menyatakan ke Presiden, tidak ada oposisi terhadap program utama Prabowo. Tidak ada. Program utama Bapak adalah mengembalikan kedaulatan, melawan oligarki, memberantas korupsi, membersihkan penegak hukum, dan sebenarnya intinya mengembalikan kedaulatan. Sama dengan kita. Sama. Yang kita oposisi adalah terhadap orang-orang yang sekitar Bapak yang menghalangi Bapak mencapai itu. Itu oposisi kita. Jadi kalau ada di kabinet Bapak atau pimpinan Bapak yang menghalangi Bapak berhadapan dengan kami, atas itu tujuannya. Atas itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya untuk menampung sama temannya, maaf berdua, kita berhadapan lagi. Ya kadang-kadang kita searah, kadang kita berhadapan, itu biasa saja. Nah, jadi kita 5 agenda kedaulatan yang harus kita rebut. Ya. Karena inilah sumber saya mempelajari. Saya ini hampir semua posisi pernah saya tempati dan saya paham semua. Saya paham bagaimana ini. Saya menyatakan setelah saya telusuri, oh ini negaraku rusak karena kedaulatan yang dijual. Kedaulatan yang dijual. Nah ini kita harus rebut kembali, gitu kan? Nah, ya tadi saya misalkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan sumber daya alam. Nah, saya katakan kita problemnya pemerintah sekarang pasukannya belum cukup untuk merebut kedaulatan itu. Pasti banyak sekali orang yang memusuhi Syafri Samsudin, pasti. Bukan karena saya kenal dia, tapi siapapun yang berjuang untuk memberikan kedaulatan, kita harus di belakangnya. Kalau perlu kita di depannya untuk beliau. Siapapun dia. Bukan karena, jangan sampai karena dekat saya. Enggak. Siapapun. Kita harus membela dia. Karena bayangkan. Saya katakan. Dari 7 presiden yang pernah ada di Indonesia. Baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Pasti bilang, bapak-bapak itu, wah ternak wowok lo. Bagi saya bukan itu. Baru kali ini ada yang berani menyentuh mereka. Kalau bapak dan ibu dengarkan bagaimana mereka tuh dipiting, sedang dipiting karena dia merusak, itu sedang terjadi dalam segala hal. Nah bayangkan, ya ini kemungkinan sawit itu akan sampai 8 juta hektar akan diambil. Tambang mungkin sampai 6 juta hektar diambil semua. Dan kita tahu semua pemilik itu adalah oligarki dan di belakangnya adalah Parcok dan Parjo berbintang dan tokoh-tokoh politik. Artinya saya bilang Bapak Presiden menyentuh itu adalah mereka akan mengumpulkan dirinya untuk melawan. Dan itu pasti Bapak dilawan dari DPR. Coba bayangkan, DPR tahun lalu sudah menetapkan hakim MK, tapi karena ini diganti lagi. Anaknya pula yang mengganti lagi di DPR. Ini gila kita ini. Ini gila kita ini. Jadi menurut saya DPR ini adalah penjual kedaulatan. Kalau perlu kita pasang di sini adalah mall pedagang kedaulatan, gedung DPR itu. Bukan lagi gedung DPR. Ya, mall pedagang kedaulatan. Itu jangan beginilah, kita tuh main tuh dengan cantik yang gampang diingat oleh ini, jangan ya. Yang diingat, ada mall sekarang, mall terbesar di Indonesia itu adalah gedung DPR. Tapi dagangannya cuma satu, kedaulatan. Kapan kita duduki DPR?
Itu harus jelas. Kapan kita duduk? Ya tergantung Bapak. Tunggu waktunya. Semua orang menanyakan itu. Pas saya tanya, Bapak siap nggak? Nggak juga tuh. Semangatnya sama semua. Tapi saya realistis. Siapa mau datang DPR, Pak? Dulu tuh ada Biskota, ada Metro Mini. Sekarang nggak ada, Pak. Jadi Bu, itu gampang diucapkan. Tapi mengumpulkan 1000 orang, ya Bapak aja lah, Bapak aja lah. Jadi udahlah, kita realistis saja lah. Realistis dalam berjuangnya. Saya menyatakan, hilang jadi. Jadi ya, karena Bapak motong sih. Saya ngomong apa tadi jadi? Mau DPR. Aduh, ini kalau umur 3, jadi sekarang menurut saya kita konsentrasi itu. Karena capek kita nih, saya tuh kan keluar dari menjadi manusia merdeka 15 tahun lalu, tapi ini ketemu begini lagi. Muter-muter nggak jelas. Ya saya kan sering ke ibu-ibu, ketemu kita foto lagi, apa sih ini? Di mana foto, ini foto lagi. Buat capek kita foto. Ya kan? Ya sering kan saya menyatakan itu, kita di sini foto, di sini foto. Setelah ibu foto, saya katakan perjuangan udah selesai. Habis itu kirim WA, Allahu Akbar. Ngapa ini? Enggak, saya orangnya belak-belakan. Jadi karena saya birokrat, saya betul. Nah, saya melihat bagaimana saya sering teman-teman menyatakan, kok kau masih percaya Prabowo? Saya percaya niatnya, tapi saya frustrasi caranya. Oke? Tapi saya saksikan sendiri. Kalau Bapak tahu, itu kan tadi pagi mulai beredar seakan-akan pimpinan OJK itu pahlawan, mengundurkan diri. Kalau yang tahu di belakangnya itu bukan mengundurkan diri, itu saya ingat pada saat Prabowo dikasih ultimatum, lepaskan tongkatnya dia sebelum jam 18. Itu kira-kira peristiwa itu hampir sama. Nah, saya butuh pimpinan yang tegas seperti itu. Pimpinan yang tegas, siapa perampok, hajar. Nah, jadi intinya bahwa di dalam tuh, selamat datang Pak. Di dalam butuh membantu kita di luar merebut kedaulatan, mereka memutuskan bagaimana kedaulatan dicabut giginya. Kira-kira begitu aja kita dicabut taringnya. Yang saya ulangi tadi, saya laporkan, Pak, saya akan membentuk gerakan merebut kedaulatan. Oke, langsung dijawab. Oke, bagus. Nah, tapi saya tidak mengharap bahwa kita menjadi ini, mereka enggak. Kalau dia lambat kita minta cepat. Kalau dia tidak lakukan kita teriak. Kira-kira itu. Jadi sangat sederhana bahwa kita lupakan semua jaket kita. Target kita adalah oligarki. Saya sampai, Pak, itu PIK 2 kenapa dibiarkan tuh? Langsung keluar instruksi, cabut. Ya. Jadi maksud saya, sebenarnya kalau kelompok ini banyak berdiskusi dengan presiden, saya yakin akan lebih cepat kembalinya kedaulatan. Mungkin salah teman diskusi aja. Mungkin salah teman diskusi atau ditakut-takuti. Jadi pertemuan di rumah saya itu hampir dibelokkan bahwa itu ada kelompok mau makar. Hari pertama, sehari sebelumnya itu saya sudah dapat informasi H-1. Tapi tangan Allah bekerja berbalik bahwa inilah kelompok orang-orang yang hanya memikirkan bangsa dan negara. Tidak ada agenda. Itu. Nah, itulah kira itu. Nah, jadi menurut saya begini, kita harus menggalang seluruh Indonesia agar rakyat yang terambil kedaulatannya itu yang harus kita bela dan bergerak.
yang tanahnya tergusur kita tampung dan bentuk seluruh wilayah. Agendanya satu adalah orang rakyat yang diambil kedaulatannya. Anggota DPR menjual kedaulatannya, kita hajar. Anggota DPR yang ini kita hajar. Siapapun menjual kedaulatan adalah kita hajar. Adalah musuh kita. Mau di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga banyak pedagang kedaulatan. Ya. Nah, itu yang kira-kira yang saya inginkan dari kita semua bersatu untuk ini, bahwa itu saya bilang tadi, kedaulatan hukum kita udah tahu siapa musuh kita, kedaulatan ekonomi kita udah tahu siapa musuh kita, kedaulatan politik kita udah tahu siapa musuh kita, itu parpol dan DPR. Clear. Makanya siapa Marwan, siapa lagi? Itu kita menghadap DPR. Ngapain gua ketemu DPR? Enggak, aku nggak pernah mau. Kita didagangkan. Setelah Pak Marwan datang, pasti ditelepon tuh. Pak Marwan udah di sana, udah datang ke saya. Kira-kira kemarin tuh hanya 5, naikin 10 lah. Aku udah dijinakkan Marwan nih. Kalau saya Didu datang, naikin 25 dong. Saya Didu datang, kita yang didagangkan. Itu yang kenapa saya nggak pernah mau datang ke mereka. Karena kita yang didagangkan. Jadi jangan menganggap bahwa Bapak datang ke sana kan dengar, bukan. Dijual lagi. Ya sudah Pak, kita melapor DPR tentang PIK 2. Iya, habis itu dia telepon aguan. Saya Didu datang ke sini, naikin. Ya. Saya ada bintang 3, pensiunan polisi nyatakan, harusnya kau dapat uang banyak. Kenapa? Dengan kau teriak terus, maka mereka dapat uang banyak. Karena pasti menyatakan, kami kendalikan saya Didu, mana ongkosnya. Ya. Jadi hati-hati juga. Siapa tahu ini kita didagangkan. Ya. Nah, kita udah merasa berhasil datang ke sana, tapi sebenarnya kita didagangkan. Itu karena saya pernah juga di sana gitu. Tapi bukan berarti pernah menjadi pedagang. Bukan. Nah, itu saya pikir saya nggak ini bahwa intinya mari kita satu, jaketnya boleh masing-masing. Makanya ini hanya semacam forum komunikasi, nggak ada ketua, nggak ada apa gitu kan. Supaya cuma agendanya kita sekarang, agendanya dimanapun kita satukan ke agenda ini untuk merebut kembali kedaulatan. Dengan agenda merebut kembali kedaulatan, maka dipastikan yang tersentuh pertama adalah geng SOP. Pasti itu yang tersentuh pertama. Solo oligarki Parjo. Itu kira-kira yang akan tersentuh pertama. Nah, mungkin nanti kita lihat siapa yang mengkoordinir tentang masing-masing itu politik siapa, ekonomi siapa, ini siapa, dan itu isunya kira-kira apa. Dan menurut saya Pak, ya udahlah, daerah membentuk apa yang terjadi umpamanya Sulawesi Tenggara itu ya berarti oligarki sumber daya alam itu yang menonjol gitu kan, kira-kira itu. Itulah saya pikir saya punya keyakinan dengan mendengarkan. Saya awalnya dulu tuh pikiran saya Pak Sapri Samsudin menyatakan under pricing dan bukan Pak, ini tentang nilai under pricing itu apa misalnya bahwa 800 miliar dolar selama 30 tahun. Saya lihat angka kemarin malah 900 miliar dolar. Itu kelakuan oligarki merampoknya. 950 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan lain 1,2 triliun dolar yang sudah diambil oleh mereka. Dan presiden punya data tentang itu. Dan dia tahu siapa. Dia tahu semua siapa yang perampoknya itu. Nah, itu saya pikir ya kita nanti ya identifikasi siapa perampoknya, siapa ininya tentang. Nah, itulah saya pikir ini saya ya mudah-mudahan kita ketemu jalan. Kita ketemu jalan kembali memperbaiki negeri ini dan saya punya keyakinan kelihatannya oke. Oke nih agenda ini tidak memandang mau tidak berbasis apapun tapi berbasis kepada pengembalian kedaulatan. Itu saya pikir, mohon maaf kalau kurang sistematis karena saya agak senang bahwa selama ini yang dianggap oposisi ternyata sudah dibukakan oposisi sangat keras dan dibukakan pintu untuk
berdiskusi dan diskusinya sangat menarik, sangat menarik yang nggak mungkin saya buka semua di sini, tapi ini khusus saya laporkan. Besok Pak, saya kumpulkan teman-teman untuk membentuk ini. Oke. Tapi nggak usah, kita juga nggak mau dibawa pemerintah, nggak mau. Ya dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita. Nah ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said Didu yang sudah menyampaikan gagasannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, GMKR bukan gerakan moral semata, melainkan gerakan konstitusional yang sadar hukum dan sejarah. Berpijak pada Pancasila, UUD 45, dan kedaulatan rakyat yang dirampas. Bapak Laksma TNI Purnawirawan menyampaikan platform GMKR, konsep deklarasi dan tuntutan gerakan. Silakan kepada Pak Mulyono. Baik, terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya hormati Bapak-Bapak senior, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih para tokoh bangsa, para pejuang kedaulatan rakyat yang hadir pada pagi hari ini, dan ada beberapa tokoh yang hadir dari Bandung. Ya Pak, misalnya banyak sekali. Makasih atas kehadirannya. Oh, Perawali, Irwan. Oh, makasih. Mantan Ketua DPRD Murawali. Makassar. Dia Murawali. Oh, Makassar. Makasih Makassar. Terima kasih. Mana berdiri? Ini Irwan ini Ketua DPRD Morowali. Ketika mau masuk di kompleks bandara MIP dilarang, tidak boleh. Sayangnya Anda tidak berani lawan. Harusnya lawan begitu ya. Oh, lawan. Siap. Makasih. Masih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Apa yang bisa kami siapkan pada pagi hari ini mungkin kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Tapi inilah kerja kita bersama. Tidak ada panitia adalah kita semua, kita panitia. Tadi saya lihat tadi semuanya pada ngatur kursinya. Oh, Prof. Tono, makasih Prof. Tono. Makasih. Saya akan menyampaikan platform perjuangan GMKR. Ini jangan sampai jadi MKGR ya, jangan terbalik. MKGR itu apa itu? Musyawarah kekeluargaan gotong royong. Nah, ini GMKR. GMKR adalah gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Said Didu. Hal-hal kenapa kita menggagas terbentuknya GMKR ini. GMKR adalah untuk menyatukan semua kelompok-kelompok elemen dari civil society yang ada di Indonesia seluruhnya. Kita kumpulkan menjadi satu dalam wadah GMKR. GMKR bukan milik kami, inisiator, tapi adalah milik kita semua. Tadi sampaikan untuk sementara kita melakukan kegiatan, maka kita tunjuk. Tadinya istilahnya Panglima GMKR adalah Pak Narko. Tapi beliau mintanya jangan Panglima lah, koordinator saja kata, biar agak. Kalau Panglima kan agak galak kan, karena kita tahu persis bahwa kita sedang melakukan perang ya kepada oligarki. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Cidu adalah kelompok SOP, geng Solo, oligarki dan Parcok. Dan ingat, walaupun mereka bilang Parcok sampai titik darah penghabisan tidak mau dibawa kementerian, kita pun sama. Kita sampai titik darah penghabisan sampai dengan kedaulatan rakyat kita bisa rebut. Ya, setuju ya? Baik, ini mic-nya kurang keras sih, harus teriak.
Mungkin kesempatan ini saya sampaikan platform perjuangan GMKR supaya Bapak Ibu sekalian mengetahui persis apa dan siapa kita dan apa yang akan kita perbuat. Lanjut. Pengantar. GMKR merupakan satu bentuk dari kesadaran dari rakyat Indonesia, keprihatinan kita tadi disampaikan Pak Sedi dulu bahwa kita sudah sangat prihatin sekali bahwa tata kelola negara yang amburadul, bukan tidak baik-baik saja, tapi tadi disampaikan Pak Darko juga sudah sangat amburadul, dan ini sudah berlangsung selama 1 dekade sejak era Jokowi sampai dengan saat ini, di mana pemerintah sekarang tidak ada langkah-langkah untuk mengoreksi tata kelola negara yang keliru tersebut. Dan kemudian dari tadi disampaikan oleh Pak Narko juga, sudah banyak teman-teman berkelompok masing-masing melakukan berbagai kegiatan. Ada yang ijazah, ya, ada Pak Rismon, Pak Roy dan Tifa, ijazah Jokowi, ada ijazahnya Gibran, itu yang mau kita kejar, ya Pak Rismon. Sepertinya arahnya ke Gibran, ternyata Gibran tidak lulus SMA, makanya ada buku Gibran Endgame. Ada lagi berapa teman-teman yang kelompok di PIK, kelompok di Rempang, kelompok di Morawi dan sebagainya. Nah, inilah kelompok semua kita wadahi dalam gerakan berebut kembali kedaulatan rakyat. Jadi kami mendedikasikan wadah ini, kami dedikasikan gerakan ini kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah milik kita semua. Jadi jangan ragu, gabung kemari, kita bergerak bersama, dan ini untuk rakyat semuanya. Kita peduli kepada bangsa dan negara. Jangan seperti Pacok. Siapa yang lihat ikrar Satria Bayangkara? Setia kepada polisi Indonesia, bukan setia kepada bangsa dan negara. Itu keterlaluan itu. Pacok itu ngawur sekali. Nah, dengan tadi disampaikan oleh Pak Sedidu bahwa 08 pagar diterima oleh Pak Prabowo, berarti sudah bisa membuka pintu sehingga beliau bisa mendengarkan secara langsung yang tadinya tembus saya sampaikan tidak pernah bisa sampai kepada Presiden. Dan alhamdulillah tadi malam Pak Sedidu dan berteman dan kawan-kawan mewakili kita semua telah menyampaikan kegiatan ini. Ini terima kasih Pak Sedidu. Jadi kegiatan kita ini sudah diketahui oleh beliau bahwa kita hari ini kita berkumpul, kita akan belum deklarasian, kita akan menyiapkan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Jadi kita terima kasih Pak Sedidu, dan terima kasih tentunya pada teman-teman lain yang telah memberi kesempatan bisa bertemu dengan Presiden Prabowo, sehingga berbagai masalah dari bangsa ini bisa sampai ke beliau secara langsung. Lanjut. GMKR adalah gerakan rakyat. GMKR bahwa kedaulatan telah dirampas, diselewengkan dan dibukukan melalui kebijakan pembiaran dan keberpihakan negara kepada oligarki sejak era Jokowi dan dilanjutkan melalui sikap diam dari era Prabowo. GMKR bukan sekedar gerakan moral, melainkan gerakan konstitusional untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang secara nyata telah hilang ketika kekuasaan tidak lagi dikoreksi dari dalam. Dan oleh karena itu rakyat wajib mengoreksi dari luar sistem secara sah, damai dan terbuka. Dan GMKR juga gerakan ini meyakini atas konstitusional bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa, bukan di tangan oligarki ataupun di tangan siapapun, tapi berada di tangan rakyat. Itu Undang-Undang Dasar pasal 1 di ayat 2. Kemudian
GMKR juga hadir sebagai penjuru moral, dinamisator dan stabilisator. Artinya kita harus mampu menggerakkan rakyat karena kita adalah gerakan rakyat. Dan ada teman-teman yang mengatakan bahwa kita mungkin bisa menjadi embrio people power. Ya, Pak Rizal, setuju Pak Rizal. Kemudian landasan perjuangan. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan keyakinan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan harus dijalankan menurut konstitusi. GMKR berjuang untuk menegakkan negara hukum, memulihkan demokrasi yang substantif, mengembalikan kedaulatan nasional, dan mewujudkan keadilan sosial. Lanjut. Nah, visi kita adalah terwujudnya kedaulatan rakyat yang utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi, keadilan sosial, dan demokrasi yang bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lanjut, prinsip gerakan bahwa GMKR bukan partai politik dan bukan kendaraan untuk elektoral. Jadi kita bergerak bukan kita untuk menjadi partai politik ataupun kita untuk mencari jabatan dan sebagainya, sama sekali tidak. GMKR bersifat kolektif, kolegial dan non-sektarian. Kemudian setiap elemen memiliki kedudukan setara. Jadi semua Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam GMKR kita sama setara. Dan kita tidak perlu ada ketua dan sebagainya, tapi koordinator tetap perlu untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari MKGR. GMKR, sorry. GMKR, maaf, GMKR. GMKR. Kemudian prinsip gerak kita tidak menumbuhkan kultus individu. Jadi GMKR menolak pemusatan gerakan pada figur tertentu karena perjuangan ini tidak dibangun atas ketokohan individu, melainkan atas kesadaran kolektif dan kekuatan bersama rakyat. Fokus gerakan diarahkan pada gagasan, nilai, dan tujuan bersama, sehingga keberlanjutan keperjuangan tidak tergantung pada satu sosok, tetapi pada partisipasi aktif seluruh elemen yang terlibat. Kemudian kita menjaga persatuan dalam keberagaman agenda perjuangan. Jadi GMKR menyadari bahwa setiap elemen memiliki latar belakang dan fokus perjuangan yang beragam. Perbedaan tersebut tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai kekuatan yang dipersatukan dalam tujuan bersama, yaitu memperjuangkan kedaulatan rakyat secara adil dan bermartabat. Kemudian sikap politik, kita jelas-jelas kita tegas berpihak kepada rakyat. Kemudian kritis terhadap setiap rezim kekuasaan. Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan terbuka bekerjasama dengan semua pihak yang sejalan dengan kedaulatan rakyat. Mudah-mudahan yang hadir ini semua sejalan, kita sama-sama memperjuangkan kedaulatan rakyat. Dan penutup, GMKR adalah gerakan pemulihan kedaulatan rakyat, bukan untuk menggulingkan negara, melainkan menyelamatkan republik ini dari penyimpangan kekuasaan. Rakyat bersatu, kedaulatan kembali. Kedaulatan kembali, republik diselamatkan. Dan slogan dari GMKR adalah rebut kembali kedaulatan rakyat, bersatu untuk menyelamatkan NKRI. Ini platform perjuangan dari gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan konsep, ini baru konsep deklarasi. Jadi nanti kami mohon persetujuan. Nanti setelah ini kita akan bertemu lagi mungkin di dalam WA group ya. Kita akan berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan seperti tadi disampaikan Pak Nako maupun oleh Pak Sedido. Langkah-langkah berikutnya, agenda berikutnya dan termasuk deklarasi. Deklarasi mau tanggal berapa, deklarasi tempatnya di mana dan lain sebagainya.
Nah, ini konsep deklarasi yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut. Deklarasi. Oh, itu tuntutan. Nah, deklarasi. Oh, kecil ya. Nah, ini kalau saya boleh bacakan ya, mohon maaf. Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat GMKR. Kami rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok elemen masyarakat sipil menyatakan, satu, bahwa kedaulatan rakyat telah dirampas secara sistematis sejak era rezim Presiden ke-7 Joko Widodo dan tidak dikoreksi secara tegas oleh pemerintahan saat ini. Kemudian kedua, bahwa negara membiarkan perampasan kedaulatan rakyat dan rakyat dikorbankan demi kepentingan oligarki dan masa depan bangsa diwariskan dalam keadaan rusak demi segelintir kelompok. Ketiga, bahwa negara gagal menjalankan mandat konstitusi, sementara kekuasaan tunduk pada oligarki, modal, dan kepentingan segelintir elit dengan mengorbankan demokrasi, keadilan, dan masa depan bangsa. Yang keempat, pembiaran terhadap kejahatan kekuasaan, korupsi sistemik, perusakan lingkungan, kriminalisasi rakyat, serta rusaknya tata kelola negara adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka demi kedaulatan rakyat dan masa depan bangsa dan negara, dengan ini kami nyatakan berdirinya Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat atau GMKR merupakan gerakan sipil damai, terbuka, dan konstitusional untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Jakarta, Februari 26, kalau bisa rencana kami sebelum puasa, dan nanti yang tanda tangan di bawah ini semua kelompok yang tergabung, jadi bukan 1-2 orang. Jadi kami inisiator, kami persembahkan, kami dedikasikan gerakan ini untuk Bapak Ibu sekalian sebagai pejuang bangsa, pejuang kedaulatan rakyat. Dan selanjutnya ini masih draft tuntutan. Bentar, cari dulu. Dibacakan aja ya. Nah, ini lipat tuntutan rakyat. Ini masih draft. Jadi silakan nanti ketika ini kita sudah selesai, kita akan diskusikan apakah tuntutan seperti ini atau kita jadikan satu tuntutan. Jadi yang pertama adalah kembalikan kedaulatan rakyat dan hancurkan dominasi oligarki. Kemudian kedua, adili Jokowi. Nanti pertimbangannya ada. Pertimbangannya lengkap itu di dalam tuntutan ada. Kemudian ketiga, ya ini yang paling penting, majukan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wakil presiden. Kemudian 4, Presiden Prabowo secepatnya mengoreksi total tata kelola negara. Dan yang kelima, tegakkan hukum, berantas korupsi, dan laksanakan segera reformasi Polri. Ini kita anggap ini 5 ini yang kita tuntut. Nanti kita tinggal ramu yang nomor 1 siapa, yang mana, dan apakah di jalan satu. Jadi satu aja tujuannya, yaitu majukan Gibran. Semua pasti setuju. Ini paling penting sebenarnya pada waktu ini, saat ini ada majukan Gibran. Karena bahaya sekali kalau Gibran bisa menggantikan Prabowo ketika Prabowo ada berhalangan tetap jadi presiden. Wah, ada berat kita. Sebelum jadi presiden masih wapres, kita majukan. Nanti kita atur bersama. Ada Pak Roy, ini Pak Azam, Pak Rismon tadi mana tuh, yang sedang memperjuangkan bahwa Gibran tidak lulus SMA. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini masih draft ya. Jadi ini jangan dianggap bahwa ini sudah finish, sudah definitif. Nanti kita atur kembali urutannya, ataupun mau ditambah ataupun dikurangi silakan. Tadi MC ada pantun, saya juga balas pantun ya. Meniti jalan di tepi jurang.
tak surut langkah demi cita-cita. Bersama GMKR kita berjuang, rebut kembali kedaulatan rakyat demi Republik tercinta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Laksma TNI Purnawirawan Wuryono Aladi yang telah menyampaikan platform GMKR, konsep deklarasi dan tuntutan gerakan. Jadi ada kata-kata beliau yang ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu ya, bahwa GMKR ini dapat menjadi embrio people power, begitu ya Pak Nur ya. Baik, selanjutnya hadirin pejuang bangsa, konstitusi tidak jatuh dengan sendirinya. Ia diruntuhkan perlahan oleh pembiaran dan ketakutan. Untuk penguatan sikap dan keberanian moral, kami persilakan Bapak Marwan Batubara untuk menyampaikan penguatan arah perjuangan. Kami persilakan kepada Pak Marwan Batubara. Beri aplaus buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para senior, para aktivis, dan semua yang hadir pada acara ini, dan yang tidak bisa hadir sebetulnya juga ada menyampaikan pesan bahwa sebagian mereka itu mendukung acara kita ini. Nah, saya tidak banyak menyampaikan apa yang sudah disampaikan Pak Narko dan Pak Said, lalu disampaikan Pak Mur. Itulah sebetulnya apa yang sedang kita bicarakan hari ini dan bagaimana kita ke depan. Maka yang dalam waktu dekat perlu kita laksanakan adalah deklarasi, dan diharapkan ini bisa kita laksanakan sekitar tanggal 10 atau 12 ya, supaya tidak terlalu jauh dari hari ini. Kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Intinya kita perlu deklarasi siapa kita, kemudian apa agenda kita, kemudian tadi sudah disampaikan sekitar 5 tuntutan kita. Minimal dari 5 itu 2 yang sangat prioritas, yaitu pertama, tangkap dan adili Jokowi ya, karena sudah ada beberapa menteri yang diperiksa, yang jadi tersangka itu selalu menyebut Jokowi. Mungkin ada 4 orang menteri ya, jadi ini sangat kuat dasarnya untuk Jokowi itu ditangkap dan diadili. Jadi karena itu ini harus kita suarakan lewat, salah satunya lewat GMKR. Kemudian yang kedua adalah segera makzulkan Gibran. Ini termasuk prioritas. Jadi 2 prioritas utama tuntutan kita, harapannya kita bisa bacakan pada saat deklarasi. Mudah-mudahan kita semua di sini komited untuk melakukan itu. Siap? Siap. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya kita perlu mengingatkan presiden kita. Tadi kabar yang disampaikan Pak Said itu sangat baik, sangat memberi semangat atau dorongan untuk perjuangan. Nah, yang perlu kita catat adalah presiden kita ini sampai ada yang memanggil presiden omon-omon, ya kan? Itu karena faktanya sejak dilantik berulang-ulang menyatakan tekad mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi realisasinya sangat minim. Ya. Karena itu mungkin ya kita masih bisa berjalan beriringan. Kalau perlu kita dukung apa yang sedang dijadikan sebagai agenda dari presiden. Tapi kalau akhirnya itu hanya omon-omon, biasa kira kita siap untuk berhadap-hadapan. Tadi Pak Mur sudah sebutkan bahwa kita harapkan kalau memang presidennya itu lebih memilih Jokowi, dinasti Jokowi, dan akan menjadikan Gibran menjadi presiden, maka kita akan berhadap-hadapan. Ini harus diingatkan kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo perhatikan ini, jangan cuma omon-omon, karena omon-omon Anda sudah terlalu banyak. Tapi bukan berarti kita sekarang mau makar terhadap Anda. Maka sebelum nanti ada people power,
buktikanlah omon-omon itu dengan langkah-langkah yang sebetulnya gampang untuk dilaksanakan. Misalnya, pecat yang namanya Kapolri. Ya. Sudah 3 kali kita catat secara terbuka. Publik sudah tahu membangkangnya Kapolri kepada Presiden Prabowo. Harga dirinya itu diinjak-injak. Kalau saya ingat yang disampaikan Pak Rizal itu ya, ini yang namanya presiden atau mungkin DPR itu di bawah sendal, di bawah sendalnya Kapolri lagi itu posisinya. Ya memang itu disebutkan oligarki ya, tapi bisa saja oligarki itu diganti dengan Listio Sigit sebagai Kapolri. Yang lain misalnya kita harapkan menteri-menteri titipan Jokowi itu segeralah Pak Prabowo reshuffle. Konon sudah beredar banyak berita bahwa reshuffle akan dilakukan tanggal 15 Februari. Begitu ya. Nah, kita tunggu nih tanggal 15. Apa yang dilakukan? Kalau masih mempertahankan, apalagi yang namanya Sigit tetap dipertahankan, ya ini memang pantas juga untuk kita panggil terus nih presiden omon-omon gitu ya. Ya, tapi saya tidak mau pesimis seperti itu. Saya berbesar hati menghargai Pak Prabowo sebagai presiden. Toh saya dulu jadi tim sukses 2019. Ya. Dulu hampir tiap malam itu kita berkantor di Kartanegara 6. Ya, ada Pak Amin, ada Pak Hadi Santoso sebagai ketua tim sukses. Nah, saya di sana hampir tiap malam. Tapi belakangan memang 2024 itu kita berbeda. Tapi saya dulu mendukung Pak Prabowo. Mungkin ya dengan ada sisa-sisa dulu rasa simpati ke Pak Prabowo, kita masih berharap Pak Prabowo itu bisa mewujudkan apa yang menjadi tekadnya, dan untuk itu kita siap untuk berjalan bersama-sama beriringan. Tapi kalau tidak dilakukan, maka kita perlu menyatakan sikap bahwa akhirnya nanti kita akan berhadap-hadapan. Ini bukan soal ancaman, tapi ini soal bahwa kita perlu bicara bahasa terang, bukan bahasa basi, apalagi sekedar omon-omon. Nah, yang terakhir saya kira memang kita ini sudah terlalu banyak bikin yang namanya aksi gerakan ya. Saya ingat dulu ada petisi 100, lalu Pak Din pernah mengumpulkan ratusan tokoh di gedung Veteran Semanggi. Ya, lalu terakhir itu ada FPP TNI di Ancol di April. Di Kelapa Gading ya, bulan April tahun lalu. Nah, ini semua sebetulnya dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperjuangkan kedaulatan yang intinya berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita melakukan ini juga melalui GMKR. Harapannya ini terus berlanjut dan teman-teman saya kira siap, dan saya dengan panitia itu akan terus menghubungi semua tokoh untuk nanti tercantum namanya dalam kita melakukan deklarasi itu mungkin dalam 10 hari ke depan. Misalnya kita mengundang Pak Din ya, atau Pak Gatot, atau Pak Sri Edi Swasono, kemudian ada Eros Jarot dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti mereka semua berkenan untuk bergabung dengan kita. Dengan begitu nanti ini menjadi salah satu dasar bagaimana supaya kedaulatan itu akhirnya tegak di bumi Indonesia. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo Batubara yang sudah menyampaikan penguatan tentang GMKR. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada 5 orang pengundang di acara GMKR ini. Tadi sudah muncul semua dari Pak Narko, kemudian Pak Said Didu dan Pak Mulyono Aladin serta Pak Marwan Batubara. Sekarang kita tunggu pengundang terakhir yaitu Bapak Rizal Fadila untuk menyampaikan penguatan tentang GMKR. Bapak Rizal Fadila, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para senior, para tokoh, aktivis media perjuangan yang saya hormati. Yang pertama adalah bahwa kita memang diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menggalang kekuatan. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan penggalangan kekuatan optimal. Saya kira ini adalah perintah Allah yang kita respon, dan ini bagian dari proses penggalangan kekuatan. Ukhuwah qiwamul quwwah. Persaudaraan itu tonggak dari kekuatan. Kita bersilaturahim, kita berkumpul, kalau tidak berkonsekuensi atau berimplikasi pada kekuatan, maka berkumpul kita, silaturahmi kita itu gagal, sia-sia. Oleh karena itu harapannya adalah ini bagian dari eskalasi proses penggalangan kekuatan itu. Dari berbagai tadi kelompok-kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya, terus, maka sekarang tiba waktunya gitu kan, untuk menggapai atau merebut momentum perubahan. Insya Allah sudah dekat perubahan itu. Walikuli umatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ajalnya sudah dekat ini. Jokowi. Ajal oligarki, ajal Jokowi, ajal Kapolri sudah dekat. Dan kalau sudah tiba ajal itu, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Momen sudah tiba. Saya kira inilah yang harus kita rebut, gitu kan, menuju kedaulatan rakyat. Gerakan, jangan mati, jangan akhirnya tidak melakukan aktivitas apa-apa pasca ini. Artinya bergerak terus kita, gitu kan. Mulai dari sini, besok ke tempat yang lain, ke daerah-daerah, sehingga rakyat betul-betul bersama kita. Bukan hanya kita ingin memperjuangkan rakyat, bukan mengatasnamakan rakyat, tapi kita berjuang bersama rakyat. Oleh karena itu, langkah ini yang kita tindak lanjuti. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kedaulatan itu memang tadi luas ya. Tapi kalau saya dan teman mungkin ada aspek hukum, kedaulatan hukum ya, yang juga menjadi prioritas kita. Lawannya ialah kekuasaan. Negara kita negara hukum, Rechtsstaat. Lawannya negara kekuasaan, Machtsstaat. Sekarang ini Machtsstaat. Sekarang ini negara kekuasaan. Kalau tidak kita rebut kembali kedaulatan rakyat berbasis kedaulatan hukum, negara ini akan menjadi negara diabolik, negara iblis, diabolik state, seperti yang dicanangkan oleh Machiavelli, yang perilaku dan mekanismenya menghalalkan segala cara. Al-ghayah tubariru al-wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Itu namanya diabolik state. Kita mencegah jangan sampai negara ini menjadi negara iblis, menjadi negara diabolik, dengan cara merebut kembali kedaulatan rakyat. Tapi fakta yang ada sekarang ini adalah paling kita sebut dengan diabetic state. Negara yang berpenyakit parah, diabetik. Bukan berarti kita melemahkan mana itu. Parahnya adalah sampai luka-luka di mana-mana. Dan itu tidak ada jalan keluarnya selain diamputasi.
Yang kita amputasi Jokowi pertama. Karena ini sumber penyakit. Kalau nggak merembet kemana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Saya kira ini yang kedua. Ya seperti yang sampaikan tadi. Prioritas kita tangkap, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Tapi Gibran juga kalau sudah dimakzulkan, tangkap, adili juga. Jangan enak-enakan begitu. Jangan dibiarkan perilaku begini merusak negeri. Harus juga diadili juga. Saya kira ini kedepannya itu. Tapi sekarang mah makzulkan saja dulu. Ini bukti kita itu gerakan efektif. Bukti gerakan kita itu gerakan yang bisa fungsional. Yaitu hayu kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Dan tentu yang terakhir, yang ketiga adalah tadi reformasi kepolisian. Jadi apa? Hayu desak rame-rame supaya Listio Sigit diturunkan, dipecat. Karena apa? Karena sekarang ini Prabowo menampar Prabowo. Listio Sigit Prabowo menampar Prabowo Subianto. Kita sekarang harus menyelesaikan itu. Karena bahaya Pak. Sebutan juga saya siap jadi petani, nggak mau jadi menteri kepolisian. Itu jangan-jangan mau jadi petani itu membentuk Barisan Tani Indonesia. PTI. Jangan-jangan bikin PKI baru di sana. Karena gejalanya sudah ada. Gejalanya itu ada. Pola yang sedang dikembangkan sekarang untuk meruntuhkan negeri ini adalah pola PKI gaya baru. Kita melawan itu. Insya Allah ya, perjuangan kita bersama. Jadi prioritasnya 3 sebenarnya, tambah lagi satu, yaitu tadi, yaitu tangkap, adili Jokowi, turunkan Gibran, dan pecat Listio Sigit ini. Ya, kalau Prabowo tidak bisa memecat, ya Prabowo yang dipecat oleh rakyat. Karena kita mau merebut kedaulatan rakyat. Kalau rakyat sudah berdaulat, rakyat bisa memecat. People power. Susah mengubah pelan-pelan. Perubahan harus fundamental. Dan kekuatan rakyat menjadi kekuatan efektif untuk merubah itu. Artinya people power. Dan itu terakhir sekali Bapak Ibu, people power itu konstitusional. Jangan dianggap makar. People power itu konstitusional. Mudah-mudahan kita bergerak seperti tadi. Ini bukan gerakan moral. Ini bukan hanya gerakan moral, gerakan konstitusional. Atau bahasa lain, gerakan politik berbasis konstitusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menjadikan ini kekuatan yang efektif bagi penggalangan kekuatan bersama rakyat seluruh Indonesia untuk memperbaiki negeri Republik Indonesia. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu masukan dari para tokoh dan para tamu undangan yang hari ini akan dimoderatori oleh
Bapak Mursalim atau yang kita kenal dengan Olim. Kepada Olim, silakan. Merdeka! Mohon tidak ada yang boleh keluar ruangan dari ini. Semua harus bicara. Ini tokoh yang sudah tersaring. Jadi harus mengeluarkan komitmen semua, baik yang dari Jakarta dan dari luar Jakarta. Tidak protes, tidak boleh protes siapa nanti yang saya cuma asal pegang aja siapa yang saya minta bicara. Ya. Intinya tidak boleh lebih dari 5 menit. Jadi harus keluarkan santan-santannya, komitmen-komitmennya. Ya, yang belum maju silakan persiapan. Pokoknya tidak boleh lebih dari 5 menit. Saya minta Pak Refli Harun. Kami mau setelah ini Pak Asnan Hanafi siap. Ini gimana ini? Pak Asnan. Oh sini. 5 menit dihitung ketika saya bicara assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 5 menit saya usul jangan namanya GMKR, terlalu cemen, namanya Gemertak harusnya. Gerakan merebut kedaulatan rakyat, disingkat Gemertak. Nah itu usul ya. Dan jangan pakai kembali. Kalau kenapa ini? Ini nggak dihitung 5 menit. Ah itu dia mengarah ke sana. Jadi gerakan mengembalikan gerakan merebut kedaulatan rakyat. Kenapa? Kalau kita kembali itu kayaknya seperti ada suatu masa di mana kedaulatan rakyat itu pernah ada. Rasanya ya setelah konstitusi itu dibuat dan kemudian dideklarasikan nggak pernah ada kedaulatan rakyat itu. Yang ada kedaulatan elit. Karena itu Gemertak itu gerakan merebut kedaulatan rakyat. Gemertak, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kita harus ada time frame. Begini, Jokowi Prabowo ini dia sangat untung karena ada Jokowi. Selama ada Jokowi dan Gibran, maka Prabowo selamat, ya kan? Said Didu tetap akan menganggapnya sebagai presiden, kira-kira begitu, ya kan? Karena itulah menurut saya kita harus kasih time frame. Kapan kita harus mengakhiri ini semua? Time frame-nya itu saya usulkan 20 Oktober 2026 biar realistis. Tahun lalu juga bilang kelamaan, ternyata nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Setelah 6 bulan nggak ada apa-apa, kita diam aja. Setelah 1 tahun nggak ada apa-apa, diam juga. Karena itu kasih waktu yang sangat masuk akal dengan ya maksimal. Jadi 20 Oktober itu targetnya adalah ya 2 tahun Prabowo, 1 Jokowi harus diadili. Tetapi ada juga yang kemudian mengidekan ngapain kita mengadili Jokowi dengan korupnya pengadilan kita ini. Tiba-tiba begitu diadili bebas dia, ya kan? Tidak terbukti semua korupsinya. Bisa juga ada orang yang mengatakan kenapa nggak di persona non grata kan aja? Kan dia lagi sakit, ya sudah dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan, ke mana dia suruh berobat dan nggak usah kembali lagi, sehingga nanti dinastinya akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut saya alasan yang masuk akal, manusiawi, tetapi juga menyelesaikan persoalan. Perlu dipertimbangkan. Kalau mengadili itu berlarut-larut ke KPK dulu dan lain sebagainya. Padahal kalau besok lusa Jokowi di persona non grata kan selesai masalah kita. Benar nggak? Benar nggak? Karena kalian bicara adili. Iya, menghukumnya itu butuh proses lama. Dan saya tidak yakin itu waktu 1 tahun akan cukup untuk menghukumnya. Karena prosesnya bertele-tele dan bisa jadi bebas dia. Oke. Nah, kalau Anda mengandalkan presiden, Anda ingin mengintervensi pengadilan. Kemudian, pemakzulan Gibran itu ya jangan didasarkan pada alasan politis. Nanti kalau Prabowo kemudian terjadi apa-apa digantikan Gibran, lah itu memang mekanisme konstitusional, memang iya.
dia wakil presiden. Tapi harus didasarkan alasan konstitusional. Nah, saya sudah sebutkan berkali-kali alasan konstitusionalnya itu dia melakukan kebohongan publik, perbuatan tercela, dia tidak lagi memenuhi syarat, dia melakukan tindak pidana berat 6 tahun. Jadi sudah 3 aspek itu terpenuhi semua. Selesai. Sehingga kita bisa memperjuangkannya secara moral konstitusional. Jadi jangan bicara mengenai nanti kalau Prabowo jatuh, Gibran naik dan lain sebagainya. Itu bukan alasan konstitusional, itu alasan politis yang tidak justified. Kemudian LSP diganti one thing for sure, itu adalah salah satu indikator bahwa Prabowo serius untuk berbuat baik bagi negara ini. Kalau itu tidak diganti dalam jangka waktu, misalnya kita kasih ini time frame-nya, kita kasih 1 bulan aja. Kalau LSP, ya kan? Nah, jadi dalam 1 tahun itu ultimate 1 tahun. Tetapi ada 1 bulan. Kita kasih LSP 1 bulan diganti. Kemudian kita harus juga mengidentifikasi orang-orang lingkar geng Solo yang harus diganti, ya kan? Karena yang saya tahu adalah Prabowo sulitnya minta ampun karena semua kebijakan, semua yang dikatakan itu akan dieksekusi dan semua geng Solo. Mulai dari lingkar terdekatnya sampai lingkar yang lebih besar, geng Solo semua. Jangan-jangan di antara kita nih geng Solo juga ada yang terima setoran setiap bulan. Angkat tangan siapa yang geng Solo di sini? Jangan-jangan geng Solo. Nah, kemudian yang terakhir ya, dua yang terakhir. Kita ini harus real juga berjuangnya. Bebaskan mereka yang dikriminalisasi. Kan Rizal Fadila dengan gagah di sini, tapi gemeter juga dia kalau mau ditahan dan ditangkap. Emang enak, ya kan? Manusia kan, manusiawi kan? Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya dan lain sebagainya. Karena itu harus ada gerakan yang sistematis untuk membebaskan mereka yang dikriminalisasi, terutama dalam kasus ijazah palsu. Di sini ada calonnya orang yang akan dihukum, ada Rizal Fadila, ada Roy Suryo. Masalah ketawa-ketawa melulu dia, padahal dalam hatinya derdek juga dia. Ada Rismon Hasilon Sianipar. Anda jangan mengorbankan orang seolah-olah kalau kita jadi pejuang harus bisa dipenjara. Orang bodoh namanya itu, tolol, ya. Tanyakan kepada Edi Mulyadi, kepada Munarman, enak apa ditangkap, ditahan tanpa kesalahan? Seumur hidup nggak akan lupa. How come? Jadi negara ini harus menangkap dan menahan orang yang salah, orang yang jahat. Tapi kalau orang yang tidak jahat, jangan ditahan, ditangkap, karena itu menimbulkan luka seumur hidup. Nggak bisa sembuhnya. Karena kemerdekaan itu untuk membebaskan, bukan untuk memenjarakan. Itu ya. Dan terakhir, the last but not least adalah saya usul pentol korupsi, ya. Pentol korupsi itu adalah apa tadi ya? Perang total lawan korupsi, ya. Pentol korupsi, perang total lawan korupsi. Karena begini, yang namanya melengsarkan Jokowi good, melengsarkan Gibran good. Tapi kalau yang namanya rantai korupsi itu masih ada, maka akan ada revitalisasi terhadap orang-orang seperti itu. Tidak ada Jokowi, ada Joko yang lain. Tidak ada Gibran, ada G yang lain. Karena itulah menurut saya kita harus perang total melawan korupsi dalam setiap aspek. Karena itu kita tidak bisa. Kemarin mengatakan, katanya Rismon Sianipar. Mana Rismon? Dan Dr. Tifa katanya sudah mau mengajukan RJ, sudah mau datang ke Solo, restoratif justice. Dan itu sengaja dipecah oleh para termulu sana. Yang ngomong demikian Farhad Abbas, ya kan, di sebuah tayangan televisi. Saya pastikan RRT tidak akan bernegosiasi untuk meminta maaf kepada Jokowi. Masalah yang akan menjadi saksinya tidak akan jadi tuyul, ya. Jadi kalau mau Jokowinya yang minta maaf ke kita semua, ya. Tetapi tetap diadili atau dipesona non gratakan. Jadi kita harus menyelesaikan persoalan. Ibu Bapak sekalian, itu saja. Tapi untuk itu mari kita saling jaga. Kita jaga Rizal Fadila, kita pastikan menghiburnya kalau something happen to him, ya kan? Keluarganya, kita jaga Mas Roy. Jangan omong-omong saja, ya kan? Begitu Mas Roy ditangkap, tidak ada gerakan perlawanan apapun, kan kacau kita, ya kan? Ketika kemudian Rismon ditangkap karena sudah Gibran Endgame, dia bikin buku Gibran Endgame lagi. Kita diam saja. Nah, mudah-mudahan dengan gemertak ini,
Oh, main klaim aja saya kan. Maka gigi kita selalu gemetar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Susah saya membatasi suruh inti-intinya. Semua santan semua ya. Tahan Mas Roy, Bang Rismon tahan dulu ya. Ada tokoh-tokoh sepuh kita yang mungkin tidak lebih keras. Pak Hanafi Asnan, kami silakan Pak Hanafi. Dan ada tokoh kita sepuh agak kanan dikit, Pak Bambang, jauh dari Bandung, Ketua MPUI. Kami persilakan nanti setelah Pak Adnan untuk ke depan. Saya silakan. Pak Setio. Bukan, Setio Sulaso. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan ahli bicara. Saya akan mengambil sikap aja langsung bahwa apa yang disampaikan gagasan takut salah GMKR itu 100% saya setuju, karena menghimpun semua kekuatan untuk menghadapi SOP. Itu pertama. Kedua, perlu disusun gerakan yang konkret. Syukur-syukur ada timetable-nya ya. Kalau saya pribadi menyarankan jangan terlalu lama, karena saya kebetulan di daerah hanya monitor aja memang. Itu istilah omon-omon masih ada terus. Semangatnya kelihatan hebat sekali di podium atau di setiap kesempatan, namun realitasnya nggak ada. Ada mayem cuma. Saya khawatir, tapi tadi sudah disesalkan sama dijelaskan sama Pak Said Didu ya. Katanya beliau sudah ketemu langsung bahwa beliau akan sejalan dengan kita. Tapi kembali bahwa saya masih pesimis terhadap kesungguhan Presiden Prabowo untuk melangkah yang cepat, karena waktu ini tidak bisa berlama-lama, apalagi kita masih mengingat kesehatan beliau yang kalau nggak salah, mungkin saya salah ya, katanya beliau sudah didoping supaya masih kelihatan segar, padahal kalau doping itu ada batas waktunya, tidak boleh diulang-ulang, sehingga kritis, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Jadi nggak perlu berlama-lama untuk tadi itu, yang salah satunya adalah adili Jokowi dan Pak Zulkifli Gibran. Kalau tadi dibilang Mas apa yang pensiunan dirhata, itu caranya gimana ya? Apa diusir itu apa gimana ya? Kan nggak bisa ya? Apa? Gimana cara? Saya nggak ngerti hukum. Oke. Apa langsung diusir? Kan nggak mungkin ya. Apa langsung nggak boleh keluar rumah? Nggak mungkin juga. Nggak boleh bicara. Ya mungkin butuh penjelasan yang lengkap nanti. Nah, jadi intinya saya mendukung gerakan ini, tapi jangan berlama-lama. Di kita di Jogja ada istilahnya maklumat Jogja yang dimotori oleh rekan kita Jenderal Gunawan Tiasno Sudarto bersama para cendekiawan di sana. Juga gemes itu, menunggu realisasi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Dan mudah-mudahan Pak Said Didu tadi memberikan angin segar betul bahwa beliau akan melaksanakan langkah-langkah yang nyata. Amin. Bisa, dukunnya ada 300 Pak. Tuh, sudah mulai ada pesimis lagi kan? Makanya.
Kemarin kita berbincang-bincang di Jogja itu. Ini sedikit ya. Bahwa Bapak Prabowo sudah menyita aset-aset sawit, aset dari mining ilegal itu dipaparkan, di belakangnya ada sebesar uang triliunan. Itu dari ada temannya hakim yang tinggal di Jogja, dia tugasnya di Jawa Barat, mengatakan itu uang baru semua itu. Kalau sitaan kan mestinya bukan uang baru ya. Lah apakah memang kita dikibulin sehingga gambarnya wah senang ada uang disita? Itu uang baru semua. Cerita beliaunya adalah hakim tidak mau terlibat diekspos itu. Tadi hakim tidak mau terlibat karena harus dihitung betul satu persatu, ya meskipun secara random ya. Itu belum tidak mau terlibat diekspos itu. Artinya kita akan jadi ragu-ragu tuh, apa benar ini uangnya disita itu? Apa benar ini langkah-langkah yang konkret dalam menegakkan hukum? Tanda tanya besar itu. Jadi sudah hampir 2 menit ya. Saya cukupkan saja. Saya setuju sekali gerakan ini. Mari kita song-song secepatnya adanya realisasi dari langkah-langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya itu terus terang tidak punya keberanian ya untuk motong di jalan, apalagi yang disampaikan ini adalah inti-inti ya. Ada satu tokoh sepuh kita yang tentu tidak asing lagi, bolak-balik Surabaya, Jakarta, Bapak Jenderal Purnawirawan Slamet Subianto. Kami silakan berikan waktu 3-4 menit. Jaya Mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, benar enggak mau memperbaiki negeri ini? Benar? Saya berpretensi jelek saja. Kita harus menyiapkan diri merebut. Jadi masing-masing elemen sekarang laksanakan koordinasi senyap dan ketat. Setuju. Kita punya persepsi sama bahwa kita akan memperbaiki negeri ini. Satu hal yang harus diperhatikan, kita harus berubah sistem. Trias politika sejak kita merdeka sampai sekarang nggak pernah mencapai tujuan bernegara. Karena pada dasarnya trias politika itu konsep kekuasaan. Untuk berkuasa, untuk bisa membangun kekuatan, maka di dalam sistem yang ada ini, korupsi itu hal yang lumrah. Makanya dia yang korupsi itu ngilang semua, nggak jelas. Nah, oleh karena itu saya lebih baik berpotensi kita harus merebut. Yang tadi disampaikan tadi bahwa people power harus terjadi. Itu yang harus kita siapkan menuju ke sana. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah sepakat untuk menyelamatkan negeri ini, maka saya minta kita ya, saya minta semuanya berdiri. Mari kita berikrar. Angkat tangannya. Ayo, monggo. Ikrarnya baik, ya. Oke, monggo. Ikuti kata-kata saya ya. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu.
Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk. Kalau saya lebih cepat lebih baik. Nah, jangan terlalu lama. Ya. Waktunya sangat pendek dan rakyat sudah banyak yang menderita. Ya, lebih cepat lebih baik. Ya, dan kita harus menyiapkan sistem setelah merebut. Karena dengan sistem ini kita bisa melakukan apa saja untuk kepentingan negeri merdeka ini. Dan satu hal lagi, kita tidak perlu pantai. Yes. Ya. Pakai. Ya. Karena sebenarnya negara kita nggak butuh itu. Ya. Saat sidang BUPKI itu ada persaingan antara nasionalis yang besar di Nusantara dan nasionalis yang besar di Eropa. Karena mungkin yang di Nusantara itu orangnya sudah lelah karena masuk hutan dan sebagainya, maka dia menerima konsep presidensial. Presidensial itu konsep kekuasaan, instrumennya partai. Baru dilakukan maunya para sesepuh kita itu bukan sistem presidensial, tapi sistem Pancasila yang akan kita gunakan. Karena Pancasila itu nilai itu hasil interaksi ruang dan waktu. Ya. Itu harus dipakai sebagai dasar landasan untuk membangun sistem yang ada di negeri ini. NKRI, tahu singkatannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan apa? Kesatuan bangsa-bangsa. Oleh karena itu setiap bangsa yang ada di Nusantara ini punya hak untuk duduk di MPR. Dan ingat, negeri ini merdeka karena potensi bangsa yang berjuang. Yang pertama tokoh agama, ya, Diponegoro dan seterusnya. Yang dua baru ilmuwan, 1908. 2327 ada pertemuan Raja dan Sultan yang menyatukan wilayah besar ini. Dan itu yang mendorong terjadinya Sumpah Pemuda. Coba renungkan Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia. Di situ sudah tidak ada segmentasi lagi. Ya, cuk larang-larang. Ini penting ini, karena ini masalah sejarah, ya, sejarah yang harus paham betul, ya. Nah, mendorong terjadinya Sumpah Pemuda, dan kemudian ini yang karena militansi sudah dibangun sejak awal, pada saat kekosongan deklarasi sebagai bangsa yang merdeka. Baru membuat negara untuk mencapai cita-citanya. Belanda datang untuk ngambil alih para pejuang, Isbolo dan sebagainya, para pemuda.
mempertahankan. Ini cikal bakal TNI. Ya. Raja Sultan di mana? Dia memberikan dukungan logistik. Yang kelima, rakyat sendiri juga. Jadi 5 potensi tokoh agama, ilmuwan, TNI, Raja Sultan, dan pemangku adat. Nah, ini Pancasila. Dan itu yang harus duduk di MPR, bukan partai. Dan mereka harus datang dari wilayah. Karena dalam surat Al-Balad, wa antahilum biatar balad, wa waldi wa walad, wa orang itu harus lahir di sana, beranak pinak sana, itu yang jadi wakil. Ya. Nah, oleh karena itu, insya Allah saya sudah menyiapkan sistem Pancasila, dan itu akan kita pakai setelah kita bisa merubah negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Panitia menghendaki semua harus bicara, walaupun 2 menit atau 3 menit. Tetapi bagaimana kalau instruksi itu cukup dengan serbu, cukup, tidak perlu narasi. Tapi kalau narasi sedikit di sini bisa. Ya. Ada, kita turunkan sedikit agak lebih mudah, tapi juga nggak mudah sekali. Kita kenal ada GNPF, ya, yang sekarang berubah menjadi tetap GNPF. Ada pemimpinannya Bapak Yusuf Martak. Kami beri waktu 3 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan waktu yang terbatas saya harus memanfaatkan semaksimal mungkin, dan insya Allah saya mampu berbicara point to point. Pertama-tama saya mendukung secara penuh apa yang sedang akan direncanakan dan dijalankan oleh teman-teman membentuk organisasi GMKR. Yang kedua, saya orang pertama yang sering saya sampaikan baik di podcast Bung Refli Harun maupun Edi Mulyadi, jangan berharap apa-apa dari Prabowo. Ini sebelum pelantikan. Bahkan saya sampaikan cerminan seorang pemimpin akan kita lihat bagaimana tatkala dia menyusun kabinet. 17 titipan Jokowi, 5 titipan Haji Sam, sisanya partai politik. Prabowo punya apa? Akhirnya ditambahlah kabinet diperlebar. Perjuangan demi perjuangan telah kita lakukan dari 2016. Saya hidup di jalanan, meninggalkan seluruh aktivitas saya, dan alhamdulillah sampai tahun 2024 saya masih berjuang melalui jalur konstitusi, yaitu Pilpres. Pertanyaan, orang yang menjadi pemimpin hari ini itu sudah menjadi Menhankam di tahun 2014. Ya, jadi wakilnya pun juga sudah menjadi wakil di Menhan di 2014. Jadi sudah mengetahui seluruh perpetaan. Bagaimana untuk mengambil saja satu poin kedaulatan negara Republik Indonesia melalui bandara ini, itu pun masih latihan di depan. Mau ngambil, mau ngeksekusi, tapi latihan. Setelah latihan pulang hilang itu berita. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita masih memberikan waktu lagi terlalu panjang, apakah kita yakin teman-teman kita ini nggak masuk lebih dulu sebentar lagi? Kalau saya, mohon maaf dengan segala hormat, tidak lama teman-teman kita ini akan masuk sebentar lagi. Jadi inilah saat-saat yang harus kita lakukan, di mana kepedulian Presiden dengan carut marutnya proses hukum yang berjalan saat ini. Contoh misal, kalau bisa menghentikan proses atau membebaskan Tom Lembo, Hasto, dan lain sebagainya, kenapa tidak bisa menghentikan kasus RRT, Rizal Fadilah, dan lain sebagainya? Di mana kewenangan seorang presiden yang punya hak prerogatif? Kalau mau dibilang omon-omon, mungkin sudah nggak laku ini bahasa, mesti dicari lagi lebih jelek dari omon-omon. Mohon maaf, tidak mengulangi segala hormat. Di dalam pertemuan beberapa waktu lalu, saya dengan Pak Marwan, dengan Pak Edi Mulyadi, dengan Pak Munarman, dan dengan Pak Said Didu, saya juga sampaikan, tidak percaya sama sekali saya.
Karena apa? Dari 2009, dari kepinginnya mimpin sampai rela mau jadi nomor 2-nya Mega membayar dengan biaya tinggi yang akhirnya gagal. Jadi 2019 dengan mudahnya meninggalkan kita semua yang telah berjuang berdarah-darah di lapangan tanpa dibiayai, tanpa mendapat biaya apapun, bahkan pulang membawa duit karungan dari masyarakat waktu di acara di Gelora Bung Karno dan lain sebagainya. Dengan mudahnya tahu-tahu di atas kereta api bermesra-mesra selama 5 tahun, setelah itu jadi presiden. Jadi kalau kita punya jalur yang bisa menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo, mungkin melalui Bang Said Didu, daeng kita, tolong Bang jangan lama-lama. Saya yakin Bang Said Didu selama ini sudah berjuang dengan berat, dan hari-hari terakhir saya lihat Bang Said hanya menghibur diri Bang Said seolah-olah ada harapan dari Pak Prabowo. Saya tidak mau Bang Said Didu akan berjuang lebih berat lagi. Tolong segera sampaikan, kalau perlu buatlah pertemuan. Bawa beberapa tokoh-tokoh di sini yang lebih awal dari saya, ajak 5-10 orang ya, ketemu dengan presiden. Sampaikan semua hasil dari ini, atau tidak kita akan bergerak di lapangan sesuai dengan konstitusi. Kalau Prabowo tidak mau membuka pintu, berarti Prabowo belum ada niat baik. Kenapa? Contohnya kasus peristiwa dari demo yang terjadi pada bulan Agustus, dia bisa mengundang ormas, dia bisa mengundang semua, bahkan kami pun Tripilar Habib Rizik diundang. Demi Allah haram saya menolak untuk hadir. Saya bilang pertemuan harus didahului utusan dengan utusan, membicarakan seluruh permasalahan, barulah ada pertemuan. Akhirnya toh juga sampai hari ini tidak ada lagi pertemuan. Jadi kembali kita merubah, daripada berharap sesuatu dari Pak Prabowo, marilah kita mengasihani Pak Prabowo. Beliau lagi tersandera dan menyanderakan dirinya. Nah, ini satu contoh saja. Bagaimana kita mau berharap mengganti seseorang saja yang mendominasi kekuasaan di Republik Indonesia, tidak punya